Apakah manusia sudah ada sebelum Nabi Adam? Semua pembahasan dalam video ini bersumber dari buku Manusia Sebelum Adam. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan refleksi, bukan untuk menetapkan kebenaran mutlak ya. Silahkan jadikan sebagai bahan berpikir dan menambah wawasan, bukan jadi perdebatan ya. Sejak kecil kita diajarkan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama di bumi. Tapi bagaimana kalau ternyata sebelum Adam sudah ada manusia lain? Menurut riwayat Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in yang ahli kisah para nabi, Nabi Adam hidup sekitar 5.600 tahun sebelum abad pertama Hijriah. Jika kita tambahkan sekitar 1.400 tahun hingga masa kita sekarang, maka totalnya kira-kira 7.000 tahun telah berlalu sejak Nabi Adam turun ke bumi. Namun, para ilmuwan menemukan fosil manusia yang berusia ratusan ribu bahkan jutaan tahun. Jarak waktu ini terlalu jauh untuk diabaikan. Al-Quran sendiri menegaskan, tidak ada satu umat pun kecuali telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan. Dalam tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa setiap umat terdahulu pasti memiliki nabi yang membawa peringatan. Artinya, bisa jadi ada nabi-nabi sebelum Nabi Adam. Tafsir Ibnu Abbas bahkan menyebut, Allah menciptakan 7 bumi, dan setiap bumi ada nabi seperti nabi kalian, Adam seperti Adam, Nuh seperti Nuh, Ibrahim seperti Ibrahim. Menariknya, Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Adam adalah manusia pertama, melainkan khalifah di bumi. Dan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan di bumi orang yang menumpahkan darah? Pernyataan itu muncul karena mereka tahu, sebelum Adam sudah ada makhluk yang menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Bukti modern pun memperkuat hal ini. Beberapa suku terisolir di dunia, seperti suku Andaman di Samudra Hindia, suku aborigin di Australia, penduduk asli Amerika, hingga suku kuno di Tiongkok, semuanya hidup terpisah ribuan tahun dari dunia luar. Namun yang menakjubkan, mereka tetap memiliki keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, percaya pada kehidupan setelah mati, dan konsep hari pembalasan, meskipun mereka tidak pernah mengenal agama-agama Abrahami. Apakah ini warisan dari nabi-nabi terdahulu sebelum Adam? Ataukah bukti bahwa manusia sudah mengenal Tuhan jauh sebelum kisah penciptaan Adam di bumi dimulai? Sering kita dengar bahwa Hawa diciptakan dari rusuk Adam. Berita ini dari Israiliyat. Tapi ternyata dalam Al-Quran tidak ada penjelasan yang sahih soal itu. Kata nafs wahidah berarti dari jenis yang sama, bukan dari tubuh yang sama. Bahkan kemungkinan besar Adam hidup bersama manusia lain. Dan anak-anaknya menikah dengan mereka, bukan sesama saudara. Ketika Allah berfirman, Allah memilih Adam, artinya pemilihan itu terjadi dari sesuatu yang sudah ada. Bisa jadi Adam bukan manusia pertama di bumi, melainkan manusia pertama yang diutus di wilayah tertentu. Misalnya Timur Tengah, bukan seluruh dunia. Penemuan ilmiah ini menunjukkan manusia purba berkembang semakin maju. Homo habilis 2,5 juta tahun yang lalu pembuat alat batu pertama, Homo erectus 1,8 juta tahun yang lalu sudah bisa menggunakan api dan berburu, Homo sapiens 300.000 tahun yang lalu nenek moyang manusia modern, dan sekitar 7.000 tahun yang lalu muncullah Nabi Adam. Penemuan arkeologi ini menunjukkan manusia sudah hidup ratusan ribu tahun sebelum Adam. Saat Adam turun ke bumi sekitar 7.000 tahun lalu, populasi manusia diperkirakan sudah mencapai 10 juta jiwa. Dalam kitab Kejadian disebut, setelah membunuh Habil, Qabil takut akan dibunuh orang lain. Bahkan ia pergi ke tanah Nat dan menikah di sana. Ini menandakan adanya manusia lain di bumi selain keluarga Adam. Beberapa Yahudi dan penganut agama kuno pun meyakini adanya manusia sebelum Adam. Jauh sebelum Darwin, para ilmuwan Muslim sudah membahas perubahan makhluk dari bentuk sederhana ke kompleks. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa makhluk berevolusi bertahap, dari mineral, tumbuhan, hewan, hingga manusia berakal. Al-Jahiz menulis tentang adaptasi makhluk hidup di lingkungannya, mirip konsep seleksi alam. Al-Biruni menggambarkan seleksi dan keseimbangan ciptaan sebagai hukum Allah di alam. Namun mereka sepakat Nabi Adam bukan hasil evolusi, melainkan ciptaan khusus yang diutus membawa risalah. Penelitian DNA menemukan satu garis keturunan perempuan purba sekitar 200.000 tahun yang lalu di Afrika.
disebut mitokondria Hawa, tapi ini bukan Hawa istri Adam ya, karena Hawa sejati hidup jauh setelahnya, sekitar 7.000 sampai 8.000 tahun yang lalu. Barangkali salah satu hikmah mengapa Allah banyak menyebut para nabi dari wilayah Timur Tengah, Jazirah Arab, Syam, Mesir, Irak hingga Turki adalah karena kisah mereka menjadi pelajaran terbesar dan paling relevan bagi manusia. Kisah para nabi di wilayah ini sudah mewakili kisah-kisah umat di tempat lain, dari Nuh, Ibrahim, hingga Adam. Dan karena bangsa Arab merupakan keturunan Ismail, maka mereka masih bersaudara dengan Bani Israel, tempat lahirnya para nabi seperti Musa dan Isa. Dengan begitu, ketika Nabi Muhammad diutus, bangsa Yahudi dan Nasrani tidak bisa mengingkari wahyu Al-Quran. Mereka mengenal nabi-nabi itu. Mereka tahu kisah-kisahnya dari Taurat dan Injil. Sehingga Al-Quran datang bukan dengan cerita asing, melainkan dengan kebenaran yang menegakkan hujah terhadap mereka. Jika Al-Quran justru menceritakan nabi-nabi dari benua yang jauh, seperti Amerika, Australia, atau negeri yang tak mereka kenal, tentu mereka akan menuduh Nabi Muhammad berbohong. Mereka akan bertanya, dari mana asal kisah ini dan mengapa tidak ada dalam kitab kami? Maka hikmahnya jelas. Allah menurunkan kisah para nabi di tanah yang sama agar pelajarannya lebih mengena, lebih nyata, dan lebih kuat sebagai kebenaran risalah. Tapi kalau begitu, bagaimana dengan kisah anak-anak Nabi Nuh yang disebut menjadi dasar ras-ras di bumi? Apakah mungkin hanya dari satu keluarga muncul beragam bangsa dan warna kulit? Bagaimana dengan teori Darwin yang menyebut manusia hasil evolusi tanpa peran Tuhan? Apakah konsep evolusi bisa selaras dengan keimanan? Dan di mana peran iblis sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi? Lalu, kalau dasar perhitungan umur Nabi Adam bersumber dari riwayat Israiliyat, seperti yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, mengapa riwayat itu bisa diterima dan dijadikan acuan waktu? Sementara kisah penciptaan Hawa dan pernikahan anak-anak Adam yang juga berasal dari Israiliyat justru ditolak. Kalau kamu tertarik membaca langsung sumbernya, buku Manusia Sebelum Adam, link pembeliannya ada di deskripsi bawah video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini kalau kamu suka pembahasan seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.